Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kunci jawaban pada halaman 4, 5, 6, dan 7 pada tema 1 kelas 5 di organ gerak hewan dan manusia. Baik, kita langsung saja ke halaman 4. Nah, bagi adik-adik yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan like video ini. Baik, kita akan baca dulu di halaman 4 sebagai petunjuk kita dalam mengerjakan eh, tabel yang ada di halaman 4 juga. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi, ide pokok itu bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Baik, langsung saja kita ke contohnya di paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mengisi paragraf 2, 3, dan seterusnya di halaman 4. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Baik, yang pertama kita isi adalah paragraf kedua. Ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam dua sistem gerak. Kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian, untuk ide pokok yang di paragraf 3 adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara keduanya alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Baik, masih kita di halaman 4, kita akan mengisi di paragraf 4, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Untuk paragraf 5, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Untuk kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 5. Ayo menulis. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel saya, silahkan subscribe dulu. Nah, untuk melihat halamannya ada di pojok kanan atas. Misalkan di sini halaman 5 bisa kita lihat di pojok kanan atas. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, dari ide pokok ini kita akan membuat kalimat pengembangnya atau kita akan menjadikan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Misal, yang pertama adalah
organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang. Ada juga organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Berikutnya, ide pokok yang kedua adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, dari ide pokok ini akan kita buat menjadi sebuah paragraf. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Berikutnya, ide pokok yang ketiga adalah tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, dari ide pokok ini kita akan membuat menjadi sebuah paragraf seperti berikut. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa dilakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, halaman 5 kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman 6. Di halaman 6, kita akan mengerjakan ayo berdiskusi. Bagi adik-adik yang baru melihat channel kami, silahkan untuk melihat halaman ada di pojok kanan atas. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan, organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang ide pokok ya. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Nah, jadi di sini ada 3 yang akan kita diskusikan. Nanti setelah kita diskusi baru kita tulis hasil diskusi kita. Nah, untuk yang pertama, bahan diskusinya adalah pengertian ide pokok bacaan. Nah, adik-adik bisa menuliskan hasil diskusinya seperti berikut. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Untuk yang kedua, bahan diskusinya adalah fungsi ide pokok bacaan. Nah, di sini kita akan menuliskan fungsi dari ide pokok bacaan tersebut. Fungsinya yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian, yang ketiga yang akan kita diskusikan adalah cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, adik-adik bisa menuliskan hasil diskusinya sebagai berikut. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Sekarang kita ada di halaman 6 juga, kita akan menuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Nah, dari diskusi yang telah kita lakukan, di sini kita akan menuliskan hasil kesimpulan yang telah kita diskusikan. Kesimpulannya adalah, ide pokok adalah pikiran utama dalam suatu paragraf yang berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Sekarang kita akan menjawab di halaman 7. Ayo renungkan. Bagaimana cara melihat halaman ada di sebelah pojok kanan ya. Untuk mengetahui beberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya, nilainya pada kolom berikut. Nah, jadi di sini kalian akan diminta untuk menuliskan sebuah paragraf dan nanti dari paragraf itu akan ditentukan ide pokoknya. Baik, ini paragrafnya yang di atas, kemudian penonton ide pokoknya yang ada di bawah ya. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres.
Pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Nah, itu saja adik-adik yang kita bahas pada video kali ini. Untuk video berikutnya, nanti kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 11 sampai dengan halaman 19 pada tema satu ini. Nah, bagi adik-adik, silahkan subscribe channel ini agar nanti bisa menemukan dengan mudah kunci jawaban yang kita akan bahas. Dan jangan lupa like video ini. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.